Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'ama alaina minan na'ma. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatan takhiruha linakuna min ahlin na'ma ghadan fi darin na'ma mal anbiya wal awliya wal ulama wasairi sulaha. Sallallahu wa sallam wa baraka ala habibina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa ala alihi an-nujaba wa ashabihi alladhina khattarahumullahu bi suhbati nabiyhi fanalu ma nalu minar rahmah wa dawamin na'ma. Amma ba'd. Dumateng keluarga, dumateng para putri-putri keluarga saking almarhum al-maghfurlah penyanipun Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, khususipun dumateng al-mukarramah Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman ingkang kawula takzimaken, saha sedaya putri ingkang ndelalah kersane Allah. Gus Dur mempunyai keturunan putri yang jumlahnya 4. Ini adalah benar-benar apa yang diuraikan tadi. Gus Dur adalah seorang yang menjadi panutan dalam membangun kemanusiaan, mengangkat derajat manusia, mensatukan umat manusia, utamanya bangsa Indonesia. Ini 4. Memang kemuliaan manusia itu adalah segi 4. Dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Yang keempat, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. 4. Jadi kalau tidak tahu 4, nah ini bangsa kita kurang, belum bisa. Bagaimana? Karena belum kembali kepada 4 pilar ini, yaitu PBNU. Tidak ada. PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang 45. Oleh karena itu, kita mengetahui bahwa 4 pilar ini untuk segala apapun. Segala apapun. Dalam agama Islam sendiri juga harus ada 4 pilar. Ma'rifat, syariat,
tarekat dan hakikat. Dulu waktu membina masjid, yang dikatakan masjid pertama, mestinya yang keberapa? Tapi yang masjid yang pertama, yaitu Masjid Bintoro. Asalnya tiangnya itu hanya disediai 3. Tapi yang ada iman, Islam, ihsan. Jadi hadisnya hanya mal iman, mal Islam, mal ihsan. Tapi kemudian oleh kesempatan kan wali 9 harus tiangnya ada 4. Sehingga di Demak soko utuh telu, soko sambung-sambung setunggal 4. Alhamdulillah. Saya merasa bahagia. Saya hadir Hol Gusdur yang ada di tempat aslinya ini. Delalah kersane Allah Hol yang ke-9. Ulama habis itu ya 9. Ini bukan main-main. Jadi kalau ada orang tanya penutupan karangan kitab yang memunculkan fan-fan dalam agama Islam itu ditutup dengan angka 9. Mulai Umar Abdul Aziz ke-1. Kedua Imam Syafi'i. Umar bin Abdul Aziz pertama. Imam Syafi'i. Kemudian diteruskan dengan Imam Asy'ari, Abu Bakar Al-Baqillani, ke-5 Imam Ghazali, ke-6 Rafi'i, ke-7 Ibnu Daqiqil Aid, Imam Bulqini. Kemudian ditutup yang paling akhir Imam Suyuti. Ini yang membawa kitab, yang kitab itu paling akhir fan muncul sempurna, yaitu fan Usulut Tafsir. Sesudah Imam Suyuti enggak ada fan apa yang muncul. Enggak, 9 ini kalau tahu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau tahu tiap manusia mempunyai lubang 9, tahu nanti akan kau bahagia karena memegang angka yang ke-9. Para ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, lebih-lebih bapak-bapak sesepuh daripada pemerintah Republik Indonesia. Yang pemerintah Republik Indonesia ini lahir kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari angka 9, 4, 5. Dan didahului dengan angka 17, 8, 4, 5. Ini bukan main-main ini. 17, 8, 4, 5. Ini sama. Kalau kita tahu NU itu ya 17, 8, 4, 5. Nahdlatul Ulama itu hurufnya 11. Dibaca kali 6. Nahdlatul Ulama. Berapa itu? 6 dengan 11. 17. Ini yang agama.
Jadi agama harus tahu 17. Nahdlatul Ulama 11, hurufnya dibaca kali 6. Ini Allah. Kemudian NU harus ada tali yang berupa angka 9, angka 8, 17, 8. 4, 5, bintangnya 4 dan 5. Sama. Tujuh belas, 8, 4, 5. Tidak bisa dipisahkan. Jadi saya yakin, ainul yakin, hakul yakin. Bahwa Nahdlatul Ulama muncul tahun 26. Tidak merupakan muktamar, tetapi kumpulan sesuatu apa yang dibicarakan yang dihadiri oleh ulama-ulama 26, belum ada tabangnya, tapi dianggap muktamar yang ke-1. Kemudian 27 hampir sama, 28 sudah ada cabangnya, tidak sampai hitungan jari. Apa yang terjadi? Tahun 28 akhirnya akan diadakan muktamar di Jawa Tengah. Saya cerita ini. Dari Surabaya ke Semarang, Mbah Kiai Hasim, Mbah Kiai Wahab, Mbah Kiai Bisri Sansuri. Menuju ke Semarang, singgah di buyut saya. Namanya Kiai Syuaib. Di Sarang, tempatnya mbah saya. Apa itu? Alhamdulillah, Kiai 3 tadi merundingkan atas kembalinya Kiai Muhaimin menjadi orang Jombang yang akhirnya dikawin oleh Nyai Khairiyah, jandanya Kiai Maksum Ali. Itu perundingan diadakan di Sarang, dan alhamdulillah Kiai 3 itu meludahi gelas yang ada airnya, kemudian diminum oleh ibu saya, dan tidak lama melahirkan saya. Ini terus terang saja. Jadi saya ini NO-nya tidak bisa dipisahkan. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian daripada itu saya tidak bisa. Apa sebab saya itu dengan Gus Dur tidak bisa-bisa? Gus Dur akan ke Mesir. Itu anehnya di tempat saya minta dibacakan kitab Tazkirah lil Imam Nawawi. Berapa halaman. Terus ke Mesir. Kemudian ke Irak. Dan sampai akhirnya perubahan Nahdlatul Ulama setelah Gus Dur terpilih, saya diangkat menjadi salah satu pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ini ya karena Gus Dur lagi saya ini. Oleh karena itu ini, saya tidak bisa. Gus Dur itu adalah seseorang yang bisa tahu bahwa manusia itu yang penting adalah kemanusiaan. Kemanusiaan itu adalah sifat insaniah. Sifat kemanusiaan itu harus lebih diutamakan, dimuliakan daripada semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sesudah itu, apa itu?
Walaqad karramna bani Adam. Sungguh aku memuliakan anak Adam. Putra-putra Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Dan aku sediai kendaraan di daratan lautan. Belum ada kapal terbang. Wa razaqnahum minat thayyibat. Makannya yang enak-enak. Tidak ada masakan kecuali manusia. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan diutamakan lebih sempurna makhluk dan lebih mulia makhluk dibanding yang lain. Ini manusia. Saya maaf Gus Dur ini memang tahu untuk mengetahui bahwa nilai manusia itu kalau menurut daripada para ulama, kapan manusia dinilai untuk kelanggengannya kalau sudah meninggal. Jadi oleh karena itu dikholi. Jadi tidak ulama itu mementingkan memperingati hari lahir, tapi memperingati hari wafat. Sebab hari wafat itu hari yang menentukan. Siapa yang akan dimuliakan oleh Allah? Hitung saja, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Rabbighfirli, ya Allah, aku ampuni. Pengampunan Allah masuk surga. Wa maghfiratan ba'dal maut. Rahmat Allah dikala meninggal. Dikala diambil rohnya oleh Allah. Wajburni. Orang kalau baik akan menjadi pilihan Allah. Dikala akan meninggal itu amal-amal yang diberikan banyak. Amal yang tidak diketahui kadang-kadang. Kemudian warfa'ni 4. Angkatlah kami. Jadi manusia dimuliakan oleh Allah akan meninggal. Dimuliakan. Diangkat derajatnya oleh Allah. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kemudian istiqamah. Kayak Gus Dur. Istiqamah di dalam membela apa yang dituntunkan oleh Allah, mengangkat derajat manusia. Apa itu akhirnya? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan meninggal, malaikat datang untuk memberi bisyarah. Yang disebut warfa'ni, angkatlah kami. Oleh karena itu ini kita buktikan, kita saksikan. 9 tahun pasti. Ongko yang patut kita ketahui. Kapan ulama itu habis sesudah Imam Suyuti. Yaitu akhir fan yang dicetak oleh Imam Suyuti adalah fan usulut tafsir. Kemudian daripada itu, satu keanehan. Bahwa bangsa Indonesia inilah yang menyambung. Jadi kalau ada hadis bada'ad dinu ghariban. Wa sayaudu ghariban. Agama itu tumbuh dahulu. Gharib. Aneh. Wa sayaudu ghariban. Dan akan menjadi gharib. Aneh.
Indonesia ini tidak ada. Dunia yang kayak Indonesia anehnya. Tarik Islam besar setelah Imam Suyuti di Indonesia. Tahun 9 habis, tahun 10 muncul hijrah, kemudian masuklah Islam itu rame di Indonesia. Apa yang terjadi? Tidak ada. Tarikan mulai Nabi Adam sampai kiamat. Tarikan yang sekarang. Negara yang mayoritas Islam. Rame Islam. Dimasukkan oleh para wali-wali. Tidak ada kecuali Indonesia. Wali 9. Dan dipelopori berdirinya masjid apa? Demak. Tidak ada. Ini Indonesia. Gharib. Sungguh gharib. Apalagi yang sekarang ini kita saksikan. Tahu apa perjalanan Gus Dur rela untuk membela manusia. Kemudian setelah meninggal disaksikan ramenya yang kayak gini. Ini pasti sedikit banyak atau pasti banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ini cinta kepada Gus Dur. Betul atau enggak ini? Ini saksi. Saya merasa, jadi angka 9 tadi itu tertarik hati saya. Apalagi Gus Dur yang putranya 4. Putri. Putri itu yang paling diganduli. Jadi Nabi itu mempunyai umumah. Mempunyai hu'ulah. Umumah Makkah, hu'ulah Madinah. Tapi memperkembangkan Islam Nabi dari Madinah. Innal Madinata qaryatun ta'kulul qura. Bahwa Madinah itu adalah kota yang akhirnya tersebar Islam itu semuanya keluar dari Al-Madinatil Munawwarah. Sebab apa? Sebab Madinah adalah hu'ulah Rasulullah. Sampai ayahnya, ayah Nabi, pisah. Setelah Nur Muhammad pada bulan Rajab, bulan Agustus. Bulan Rajab yang bertepatan Agustus, Nur Muhammad keluar dari apa? Nabi Adam. Masuk ke rahim Aminah. Agustus. Apa itu? Tak terasa. Dan tidak kerasan. Seakan-akan sudah tidak mau hidup lagi di dunia ini. Abdullah. Bulan Rajab. Akhirnya Sya'ban meninjau famili Nabi yang dari hu'ul awal ke Madinah. Dan tanggal 10 Ramadan dirawat 1 bulan, meninggallah ayahnya. Ya, walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Tufiya bil Madinatil Munawwarati Abu Abdullah. Oleh karena itu ini, Indonesia ini adalah aneh. Aneh. Tidak ada kayak Indonesia. Saya masih ingat dulu waktu, maaf ini saya ceritakan, waktu Bung Karno pindah dari Jakarta. Dari Jakarta pindah ke Jogja. Oktober sampai hari resolusi jihad juga bulan apa? Oktober. Sekarang menjadi hari apa? Santri. Itu Oktober. Sama. Kapan Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah? Bulan Oktober. Sama.
Sama. Jadi 17 Agustus. 17 Agustus. Itu angka yang keramat itu. Nabi sendiri tidak bisa membuang angka 17. Nuzulur Quran tanggal berapa? 17 Ramadan. Tapi bertepatan Agustus tanggal 8. Jadi kalau bangsa Indonesia dibalik 17 Agustus, 8 Ramadan, proklamasi, Nabi diangkat menjadi Rasul 17 Ramadan, 8 Agustus. Proklamasi Indonesia 17 Agustus, 8 Ramadan. Tidak ada. Agustus ini. Sampai pindah Nur Muhammad dari Abdullah ke rahim Aminah juga bulan Agustus. Sehingga tepat sesudah Agustus angka, coba hitung yang ke-9, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. April ke-9. Lahir Nabi adalah bulan April. Nah, April ini menentukan. Saya tidak April besok ini ya, kira-kira gitu saja. Jadi April dan 17 itu April. Jadi orang Jawa itu bulan April itu bulan yang dimuliakan. Sebab April itu sudah Maret, April. Maret itu bayar panen, kok Maret orang di duit, April tambah gak dipekir gue tak katanya. Ini April. Ini insya Allah, ini April, nanti ini insya Allah. Wallahu alam yang dipilih oleh Allah. Nah, jadi lahir Kanjeng Nabi bulan apa? Bulan apa? April. Nah ini ada pemilu besok ini kok bulan April. Ya, wallahu alam. Dan kebetulan 17. Aneh lagi itu. Kalau 17, saya pasang Garuda itu di tempat saya. Pengen Garuda itu supaya dikenal. 17-nya itu sayap kanan 17. Sayap kiri 17. Anehnya mengapa? Sayapnya kok kanan, kiri 17. Toh 17 Agustus. Yang 17, yang satu itu yang mana? Wah ini harus kita ketahui. Jadi pasang Garuda, sayap kanan 17. Sayap kiri 17. Yang kiri itu 17 untuk apa? Sudah tahu apa belum ini ya? Wah ini sayang nih kalau nggak tahu. Jadi 17-2. Kalau 17-1 pincang. Sebab apa? Sebab itu adalah gharib. Jadi harus tahu hadis yang gharib. Gharib itu aneh. Jadi kalau Islam dulu aneh, Indonesia kebagian aneh. Harus tahu 17-2. Kalau tidak tahu 17-nya 2, bukan bangsa Indonesia. Sebab apa itu? Sebab ada suatu hadis, Subhanunal yaum rijalunal wab. Pemuda yang sekarang itu yang mengantarkan nanti kepada bangsa, kepada kemuliaan. Tidak ada kayak ini. Jadi ini hadis Nabi tapi untuk bangsa Indonesia.
Sebab Sumpah Pemuda itu tahun 28. 28 sampai 45. Berapa tahun? 17. Jadi kalau tidak tahu pemuda, ya sudah, wallahu alam. Rijal subhanun al-yawm rijalun al-waqt. 17. Apa itu? Dulu pertama hanya 3 pilarnya. 1 nusa, 1 bangsa, dan 1 bahasa. Tapi akhirnya tidak sampai 3 tahun disempurnakan 1 nusa, 1 bangsa, 1 bahasa, dan 1 tanah air. Oleh karena itu, 1 nusa, 1 bangsa, 1 bahasa kita, tanah air, untuk selama-lamanya. Jadi perubahan ini. Nabi itu menjunjung bangsa Arab. Nabi itu sendiri bukan bangsa Arab, tapi bangsa Quraisy. Jadi salah kalau Nabi dikatakan bangsa Arab. Ada bangsa apa? Quraisy. Quraisy itu yang menguasai Mekah, Madinah, Taif 3. Oleh karena itu saya mengambil thariqat di biat guru saya, thariqat saya Naqsyabandi. Orang Naqsyabandi harus benar-benar bisa tasbih thariqat Nabawiyah. Subhanalladzi syarrafal 'aud 'alal mudni wal qura. Ini Naqsyabandi. Maha suci Allah yang memuliakan kota Arud. Arud di mana? Mekah, Madinah, Taif. Ala sairil mudni wal qura. Di atas kota-kota yang ada di Arab ini. Semua Arab dijajah. Selatan dijajah oleh Ethiopia. Utara dijajah oleh Romawi. Timur dijajah oleh Persia. Tapi 3 Mekah, Madinah, Taif. Kemudian apa yang terjadi? Orang Arab tidak cocok dengan bangsa Quraisy. Sampai orang Yaman mengirimkan bala tentara yang dibantu oleh rajanya yang menjajah, yaitu Ethiopia Habasyah, dengan gajah-gajah yang besar-besar. Inilah alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa itu terjadi? Arab tidak ada kesadaran. Tetapi yang menjajah Habasyah tahu. Oleh karena itu politik Nabi menjunjung bangsa Arab. Memerintahkan Sayyidina Utsman. Yang istri Sayyidah Romlah, istri Nabi. Diperintah hijrah ke Habasyah. Dapat kekuatan Nabi dari Ethiopia yang bermain. Akhirnya bisa menjunjung bangsa Arab seluruhnya di bawah pimpinan Nabi, 1 nusa, 1 bangsa, 1 bahasa, dan 1 apa? Tanah. Itu juga pakai. Ini aneh. Gus Dur Khol ini pakai Suro Sapar Mulut apa pakai Januari, Februari, Maret ini. Nah, ini perubahan. Berubah. Tapi memang iya benar harus berubah. Wong zamannya rubah. Jadi apa yang ada pada bangsa Indonesia ini pakai Januari, Februari, Maret. 17 Agustus 45. Itu 17 Agustus 45. Sama dengan NO. 17/8/45. Itu NO itu ulama.
Ulama yang dipentingkan menurut ulama yang sekarang. Sekarang ini zamannya tidak seperti zaman Nabi. Alal aqili ayyakuna arifan bizamani. Orang yang berakal harus tahu masanya. Sekarang ini berubah. Segala berubah. 17845 pakai Masihi. 17845 orang ulama itu angkanya juga 17845. Orang Islam tidak tahu 17845. Itu Islamnya mesti kurang. Kadang-kadang malah nggak sah Islamnya. Oh ini saya bukan main-main ini. Jadi harus tahu 17845. Bab 17845 ini yang berlaku akhir zaman. Akhir zaman itu kita lihat negara yang paling 17845 itu negara mana? Nanti kelihatan. 17845 ini angka sembahyang. Jadi orang sembahyang nggak tahu angka 17845. Tidak sah sembahyangnya. Tidak sah. Sebab sembahyang itu sehari semalam 17 rakaat. Betul nggak? Dan yang dijalankan rukun ya itu sama. Jadi kalau sembahyang itu 17-2, proklamasi 17 juga harus tahu sumpah pemuda. 8 sujud. Jadi sujud itu dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah akan masuk surga. Pintu surga 8. Jadi 17, 8. 4, 5. Orang itu kalau Islam bersembahyang harus baca syahadat 4 dan 5. Maghrib 2, Isya 2, 4. Besok subuh 1, zuhur 2, asar. Jadi angkanya 17, 8, 4, 5. Jadi Indonesia jangan nanti yang macam-macam. Pokoknya rame sholat kayak sekarang ini. Ya Allah ya Rabbi, saya baru ini. Usia saya 90 tahun. Pas. Bab saya, tidak usah saya peringati. Sudah diperingati oleh bangsa Indonesia kelahiran saya. Yaitu Sumpah Pemuda. Jadi saya lahir itu 28 Oktober 28. Jadi cukup saya. Kok tidak pakai hari ulang tahun. Sudah. Bangsa kita sudah memperingati. Saya ikut saja. Ini. Jadi saya alhamdulillah ini yang ke-9. Dan harus diketahui. Angka 9 itu angka yang paling apa? Akhir. Yang paling menangan. Dikalikan berapa saja ya tetap 9. 9 kali 1 ya 9. 9 kali 2, 18. 81. Sama. 9 kali 3, berapa? 2? 7 dengan 2 berapa? 9. 9 kali 5, 45. Itu kayak begitu. 9 kali 9, 81. 9 terus. Jadi NO ini insya Allah. Saya menginginkan NO ini menjadi milik Muslim bangsa Indonesia. Yang bisa mensatukan bangsa Indonesia. Dan tahu akan bagaimana kita bangsa Indonesia yang sama dengan Nabi. Apa ajaran Nabi? Sama. Membangun itu yang utama adalah membangun rumah apa? Tangga. 2.
Rumah artinya mempunyai rumah. Kalau ada rumah, pasti ada suami. Ada apa? Istri. Hasil perkawinan suami dengan istri menurut agama masing-masing. Jadi tidak ada. Harus pakai Islam. Yang Islam. Yang enggak Islam silakan. Itu rumah. Tangga harus memperbaiki tetangga. Sehingga kalau sudah rumah tangga ini baik, semua Indonesia baik. Insya Allah. Ini barangkali hampir. Sebab Indonesia ini hanya kebahagiaan satu saja. Jalankan sembahyang itu. Jadi kalau ingin membuat negara Islam, wis ora wayai. Ora wayai. Tapi sekarang ini coba. Dulu itu aneh. Baca ad-dinu ghariban. Dulu kalau ada orang masuk Islam, pasti bisa bahasa Arab. Aneh. Oleh karena itu ada Khulafaur Rasyidin. Mesir asal Kipti. Jazair. Tunus. Irak, Babilonia. Macam-macam. Tapi akhirnya semuanya masuk Islam. Yatakallamuna bil Arabiyah. Sehingga mulai Baghdad sampai Maroko, mulai Atlantik sampai perbatasan India, semua yatakallamuna bil Arabiyah. Allah buat ganti perubahan sesudah 900 tahun. Masuk tahun 1000 Hijrah. Rame Islam mengalir ke timur. Sehingga di sini apa yang didongengkan oleh Allah, yang diceritakan Allah, Dzulqarnain itu mulai lautan Atlantik sampai lautan Pasifik. Jadi kalau ada Maroko sampai ke Maroke. Ini. Maroke, betul enggak betul? Jadi Atlantik sampai kemana? Pasif. Atlantik itu setengah Arab, intolakoyantol di kuintilakon, bergerak. Pasif itu meneng, mereka pasif. Oleh karena itu ini Gus Dur menjadi panutan bangsa Indonesia, ngadeg yo gelem, eko yo gelem untuk ridho kepentingan bangsa Indonesia. Inilah yang perlu saya utarakan. Mungkin nanti saya ini hanya mukadimah saja. Saya memberanikan mukadimah sebab Gus Dur akan ke Mesir itu pamit saya minta dibacakan kitab apa? Tazkirah Nawawi. Nah, terus akhirnya berangkat, ya saya ungkapkan, akhirnya sampai terakhir saya merasakan di PBN itu karena Gus Dur diangkat jadi ketua umum itu. Sampai sekarang istirahat sebentar. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Gus Dur yang baik-baik itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.